Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Handir Manggala Putra, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian untuk memenuhi kriteria ujian akhir semester mata kuliah Fikih Siasah dengan judul Kebijakan Publik dalam Perspektif dalam Perspektif Siasah Syari'iyah, studi pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemilihan judul ini didasarkan pada urgensi penanggulangan bencana di Indonesia yang terus meningkat dan pentingnya menganalisis kebijakan ini melalui lensa fikih siasah agar selaras dengan nilai-nilai Islam. Nah, jadi latar belakang dan urgensinya adalah Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap bencana alam dan sosial. Setiap tahunnya terjadi ratusan bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, hingga longsor yang menghancurkan infrastruktur dan mengorbankan nyawa ribuan masyarakat. Mengapa isu ini penting? Karena ketika bencana melanda, ratusan ribu orang menjadi pengungsi, kehilangan rumah, dan mengalami trauma mendalam. Sementara pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari ancaman ini. Disinilah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana hadir sebagai respons hukum atas urgensi tersebut. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam mengorganisir upaya pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Namun, pertanyaan yang muncul adalah, apakah kebijakan ini benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam? Apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip maslahah atau kemaslahatan, keadilan, dan akuntabilitas? Nah, di sini saya merasa perlu menganalisis undang-undang ini menggunakan perspektif fikih siasah, yaitu cabang ilmu fikih yang membahas tentang pemerintahan dan kebijakan publik berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, jadi teman-teman, apa masalah dan tujuan dari presentasi yang saya sampaikan ini? Di dalam penelitian ini, saya mencoba menjawab 5 pertanyaan utama. Apa saja pertanyaan itu? Yang pertama adalah, apa substansi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007? Nah, itu pertanyaannya. Jadi saya ingin memahami apa yang diatur dalam undang-undang ini, bagaimana tujuannya, dan siapa yang menjadi aktor utama dalam pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, bagaimana prinsip siasah syariah diterapkan dalam kebijakan ini? Kebijakan ini mencerminkan nilai-nilai maslahah, keadilan, dan akuntabilitas yang merupakan fondasi siasah syariah. Dan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apakah kebijakan memenuhi asas maslahah, keadilan, dan akuntabilitas? Nah, ini adalah pertanyaan kritis untuk menilai kualitas kebijakan. Apa relevansinya itu? Dan yang keempat, itu terkait dengan apa relevansinya juga. Apa relevansinya terhadap praktik ketatanegaraan Indonesia? Nah, jadi di situ saya akan melihat bagaimana undang-undang ini bersinergi dengan sistem hukum dan tata negara Indonesia yang lebih luas. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, apa rekomendasi perbaikan dari perspektif siasah syariah? Nah, itu juga pertanyaannya. Yang terakhir, sebagai hasil akhir, saya akan memberikan saran konkret untuk penguatan kebijakan ini. Dan tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan konsep-konsep kebijakan publik dalam perspektif fikih siasah dalam seperti dengan menganalisis dengan hasil penelitian ya. Kemudian yang kedua, menganalisis Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 berdasarkan prinsip siasah syariah. Kemudian yang kelima atau selanjutnya, menilai kesuksesan kebijakan dengan asas keadilan, maslahah, dan pertanggungjawaban, memberikan rekomendasi.
memberikan rekomendasi konstruktif untuk penguatan kebijakan publik berbasis nilai-nilai Islam. Ya. Kemudian saya akan melanjutkan dengan definisi siasah syariah. Mari kita mulai dengan memahami apa itu siasah syariah. Siasah syariah itu berasal dari dua kata. Siasah yang berarti pemerintahan atau pengaturan urusan, dan syariah yang berarti berdasarkan hukum syariah. Nah, jadi siasah syariah adalah ilmu yang membahas tentang cara mengatur negara dan kebijakan publik berdasarkan nilai-nilai Islam. Tujuannya adalah mewujudkan keadilan, kemaslahatan umum ya, dan sumber utama siasah dan perlindungan hak-hak masyarakat. Sumber utama siasah syariah adalah Al-Quran, hadis, dan ijma, konteks sosial dan budaya. Nah, ulama serta mempertimbangkan konteks sosial dan budaya setempat ya, budaya setempat. Kemudian prinsip pertama adalah maslahah, yang berarti kemaslahatan atau kenyamanan dalam siasah. Dalam siasah syariah, maslahah dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, daruriyat, kebutuhan atau primer darurat. Nah, hal-hal yang harus dipenuhi agar kehidupan berjalan seperti penyelamatan jiwa, pemeliharaan agama, pemeliharaan akal, dan pemeliharaan harta serta pemeliharaan keturunan dalam konteks bencananya menyelamatkan nyawa adalah ad-daruriyat. Yang kedua adalah hajiyat, yaitu pertumbuhan. Nah, yaitu kebutuhan sekunder. Nah, hal-hal yang diperlukan untuk kemudahan seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan prasarana publik. Dalam konteks bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi adalah hajiyat. Nah, itu dia, hajiyat. Nah, kemudian yang ketiga, tahsiniyat atau kebutuhan penunjang. Hal-hal yang meningkatkan kesempurnaan seperti keindahan, kenyamanan, dan harkat diri. Ini termasuk upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup pasca bencana. Ya. Kebijakan publik yang baik harus mengedepankan maslahah umat, terutama pada tingkat daruriyat atau keadilan, yang berarti dalam bahasa Arab ya adl. Ya, keadilan. Keadilan adalah prinsip kedua dalam siasah syariah. Al-adl berarti memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya tanpa diskriminasi. Dalam konteks penanggulangan bencana, keadilan berarti setiap korban bencana diperlakukan sama, terlepas dari latar belakang agama, ras, ataupun status sosialnya. Dan kemudian distribusi bantuan dilakukan secara merata dan transparan, tidak ada pihak yang merugikan dalam proses pengambilan keputusan. Keadilan adalah jantung dari pemerintahan Islam. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 90, sesungguhnya, yang artinya itu sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan, baik, artinya memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Kemudian yang kelima, yang selanjutnya saja, akuntabilitas atau al-mas'uliyah. Prinsip ketiga adalah atau pertanggungjawaban. Nah, tunggu sebentar ya teman-teman. Yaitu pertanggungjawaban. Nah, akuntabilitas atau al-mas'uliyah. Nah, prinsip ketiga adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Setiap pemimpin dan pemerintah harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Pertanggungjawaban ini bersifat ganda. Pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks penanggulangan bencana, akuntabilitas berarti transparan dan penuh penggunaan dana bantuan. Kemudian yang kedua, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, evaluasi dan monitoring secara berkala. Yang keempat, pemberian informasi yang jelas pada masyarakat tentang proses penanggulangan bencana. Dan yang kelima, fungsi negara. Dalam perspektif fikih siasah, negara memiliki 3 fungsi utama, yaitu penegakan hukum.
Negara harus memastikan bahwa setiap orang mematuhi hukum dan perlindungan hak-hak warga negara. Yang selanjutnya, pelayanan publik. Negara harus menyediakan layanan dasar yang diperlukan masyarakat, termasuk keamanan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Kemudian, kemakmuran umat. Negara harus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Ketiga fungsi ini sangat relevan dengan penanggulangan bencana, di mana negara harus memberikan perlindungan, layanan, dan pemulihan bagi masyarakat yang terdampak. Nah, kemudian latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang bencana, tentang penanggulangan bencana yang tadi ya. Jadi, pada tanggal 25 April 2007, penetapan undang-undang ini didasarkan pada pengalaman Indonesia yang sering mengalami bencana besar, seperti tsunami di Aceh pada tahun 2004 yang menewaskan ribuan orang. Sebelum undang-undang ini, tidak ada regulasi yang komprehensif dan terintegrasi untuk menangani bencana. Oleh karena itu, perlu ada undang-undang yang mengatur secara menyeluruh tentang pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Kemudian tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tujuan utama undang-undang ini adalah yang satu, memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bencana alam dan sosial. Dua, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Yang keempat, meningkatkan kemampuan negara dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Prinsip-prinsip undang-undang itu dalam menghadapi itu. Nah, bencana. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip, yaitu prinsip-prinsip teman-teman ya. Kita lanjutkan. Ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 dibangun atas 8 prinsip utama. Yang pertama adalah kemanusiaan. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan dalam penanggulangan bencana. Nah, itu memang harus. Yang kedua, keadilan. Keadilan, semua orang diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Dan yang ketiga, kesamaan kedudukan. Jadi tidak ada perbedaan dalam perlakuan. Nah, yang keempat, keseimbangan. Upaya pencegahan dan tanggap darurat harus seimbang dengan rehabilitasi. Yang kelima adalah ketertiban. Pelaksanaan harus teratur dan sistematis. Kemudian yang keenam, kepastian hukum. Setiap tindakan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Kemudian yang ketujuh, kebersamaan. Nah, melibatkan semua pihak dalam upaya penanggulangan bencana. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, yaitu kelestarian lingkungan. Penanggulangan bencana harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Kedelapan prinsip ini sangat sejalan dengan nilai-nilai siasah syariah, khususnya maslahah, keadilan, dan akuntabilitas. Kemudian selanjutnya, ruang lingkup dan tahapan. Undang-undang ini mengatur penanggulangan bencana dalam 4 tahap. Bukan 2, ini salah 2. 4 tahap. Yang pertama adalah pencegahan atau prevention. Yang itu adalah upaya mengurangi risiko bencana melalui identifikasi, monitoring, dan sosialisasi. Yang kedua adalah tanggap darurat atau emergency response. Upaya cepat memberikan bantuan dan menyelamatkan ketika bencana terjadi. Nah, itu teman-teman. Jadi saya rasa ini sudah cukup panjang. Jadi kalau untuk kelanjutannya, jadi saya akan melanjutkan dengan pertemuan berikutnya atau video di berikutnya. Ya, saya Handir Manggala Putra, saya pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.